Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Losa Fekli. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat limpah-Mu pada saat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Mari kita angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Aku menolak firman Tuhan, aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Losa Ripka. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus agar kita bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Lause kami, berkati kami semua yang mendengarkan, agar kiranya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik, dan kami juga bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan kami rindu biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah berbicara dari Gunung Sinai. Bahan Alkitab kita terambil dari Keluaran 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, dan juga Keluaran 20, ayat yang pertama sampai yang ke-17, dan yang terakhir adalah Keluaran 24, ayat 12 sampai yang ke-18. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita firman Tuhan hari ini, Losa mau bercerita terlebih dahulu tentang seorang anak yang bernama Linda. Linda sekarang sudah berumur 6 tahun adik-adik. Dan hari ini ayah mendaftarkan Linda ke sekolah dasar. Wah, Linda senang sekali. Di rumah adik-adik, Linda menunggu dengan gelisah. Apakah saya diterima di SD itu? Pikirnya adik-adik. Ia ingin segera sekolah seperti Anto kakaknya. Tidak lama kemudian, ayah datang. Segera Linda berlari menyambut ayah. "Bagaimana ayah? Apakah Linda diterima?" tanya Linda. "Ya," kata ayah sambil tersenyum. Lalu ayah duduk dan Linda di pangkunya. "Linda senang?" tanya ayah. "Ya," kata Linda sambil memeluk ayahnya. "Tapi kalau Linda masuk sekolah itu, Linda harus pakai seragam yang rapi, duduk tenang selama pelajaran, dan juga membuat PR di rumah. Itu adalah peraturan di sekolah tersebut. Apakah Linda mau melakukannya?" tanya ayahnya. "Ya, Linda mau melakukannya," kata Linda dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, apakah kamu juga punya peraturan yang harus dipatuhi di sekolahmu? Hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab mengenai peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan memberi peraturan untuk dipatuhi. Bagaimana ya kejadiannya? Mari kita dengarkan ceritanya. Ketika itu adik-adik, bangsa Israel masih berjalan di padang gurun. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka kehabisan air. Setelah mereka minum dengan puas, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Berjalan terus mengikuti Musa dan juga Harun menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Suatu hari adik-adik, sampailah mereka di kaki sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Di tempat itu mereka berhenti dan juga beristirahat. Musa menyuruh mereka untuk mendirikan kemah. Sementara itu Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. "Nanti aku akan kembali," kata Musa kepada bangsa Israel. Mereka mengangguk, lalu memandang Musa yang berjalan semakin lama, semakin tinggi ke puncak gunung. Mereka tahu bahwa Tuhan akan memberitahukan sesuatu yang penting pada Musa. Mereka menunggu Musa datang dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan padanya. Mereka menunggu dan menunggu. Dan pada suatu hari adik-adik, Musa turun dari gunung. Bangsa Israel menyambut Musa sambil berkata, "Musa, apa yang Tuhan katakan?" Tuhan berkata, "Akulah yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir. Aku yang menjaga kamu di perjalanan dan memberi kamu air," kata Musa. Bangsa Israel mengangguk-ngangguk. Mereka ingat semua itu.
Mereka bersyukur karena Tuhan baik. Lalu apalagi yang dikatakannya? Tanya mereka. Tuhan berkata, kalau kamu mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau melakukannya, maka kamu akan menjadi kesayangan Tuhan, kata Musa. Apakah kamu mau? Ya, jawab mereka dengan serentak. Kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan kami mau melakukannya. Dengar baik-baik, kata Musa. 3 hari lagi Tuhan akan datang untuk bertemu denganmu di gunung ini. Hah? Tuhan hendak menemui kita? Tanya mereka dengan heran. Ya, kata Musa, karena itu siapkanlah dirimu. Tapi, apa yang harus kami lakukan? Tanya mereka kepada Musa. Jangan berbuat jahat, jawab Musa. Pakailah pakaian yang bersih, karena kamu akan bertemu dengan Tuhan. Baiklah, jawab mereka. Nah, adik-adik, lalu bangsa Israel mempersiapkan diri. Mereka mandi dan mencuci pakaian, lalu berkumpul dan berdoa. Mereka menantikan kedatangan Tuhan. 1 hari, 2 hari, pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, ketika bangsa Israel bangun dari tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara guru, suara kilat dan bunyi trompet yang sangat keras. Bangsa Israel sangat terkejut. Tuhan datang adik-adik, Tuhan datang, seru mereka. Mereka tidak berani keluar dari kemah mereka, tetapi Musa mengajak mereka untuk keluar dan mendekati Gunung Sinai. Bangsa Israel keluar dan memandang Gunung Sinai tersebut. Tampak di puncaknya guru, kilat, dan awan yang sangat tebal. Aduh, mereka gemetar ketakutan. Mereka berdiri jauh-jauh dan tidak berani mendekati Tuhan. Tiba-tiba kilat dan guru pun berhenti. Tidak ada suara adik-adik. Tenang sekali. Saat itu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Mereka bisa mendengar suaranya dengan telinga mereka. Akulah Tuhan Allahmu yang menolong kamu keluar dari Mesir. Bangsa Israel tunduk dan mendengarkan dengan hormat. Karena itu kamu harus menyembah, berbakti kepadaku saja, dan tidak pada patung-patung atau yang lainnya. Jangan memakai namaku dengan tidak benar. 1 hari dalam seminggu kamu tidak boleh bekerja, tetapi beristirahat dan berbakti kepadaku. Hormatilah dan turuti ayah dan ibumu. Ingat, jangan menyakiti atau membunuh orang lain. Suami dan istri setialah pada pasanganmu masing-masing. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan ingin segala sesuatu yang menjadi milik orang lain. Bangsa Israel adik-adik, mereka semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, kami mau melakukan perintah Tuhan. Setelah itu adik-adik, Musa naik ke atas gunung. Di sana Tuhan menuliskan semua perintahnya pada 2 long batu. Ada 10 perintah Tuhan di sana. Tuhan menuliskannya agar bangsa Israel selalu ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Lalu Musa membawa batu itu untuk disimpan baik-baik di sebuah kotak yang bernama Tabut Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Perintah-perintah itu juga untuk kita patuhi adik-adik. Coba lo saya tanya kembali, ada berapa perintah yang diberikan oleh Tuhan? Ada 10 perintah. Apa perintah Tuhan kepada bangsa Israel? Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga menjadi perintah untuk kita adik-adik.
Tuhan ingin agar kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Tuhan juga inginkan kita adik-adik berdoa hanya pada Tuhan saja. Kita tidak boleh menyembah patung atau memberi sesajen pada patung-patung. Tuhan tidak ingin kita memakai namanya untuk bersumpah atau menyebutnya dengan sia-sia. Nah, adik-adik, Tuhan juga inginkan kita menyediakan 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat. Kita memakai hari Minggu sebagai hari istirahat. Pada hari Minggu, kita pergi ke sekolah minggu untuk berbakti dan memuji Tuhan. Kita juga mendengar firman Tuhan. Tuhan inginkan kita agar kita menghormati ayah dan ibu. Bagaimana kita melakukannya? Ya, kita melakukannya dengan membantu ibu di rumah, membawakan ayah segelas air minum, atau melakukan apa yang disuruh oleh ayah dan ibu. Tuhan juga inginkan kita untuk mengasihi orang lain dan jangan menyakiti mereka. Kadang-kadang ketika orang berkelahi, mereka saling menyakiti, bahkan membunuh. Tuhan melarang kita untuk membunuh atau menyakiti orang lain. Tuhan ingin agar ibu dan ayah juga setia kepada pasangan mereka masing-masing. Tuhan juga katakan bahwa kita tidak boleh mencuri. Apakah artinya ini? Artinya tidak boleh mencuri saat kamu berbelanja atau mengambil uang dari dompet ayah dan ibu tanpa memberitahu. Nah, adik-adik, Tuhan katakan bahwa kita juga tidak boleh berbohong. Anak yang satu sedang berkata bohong tentang anak lain kepada temannya. Itu tidak benar. Kita harus katakan yang benar dan tidak boleh mengarang cerita yang tidak benar. Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh mengingini barang-barang kepunyaan orang lain. Kalau kamu melihat mainan temanmu lebih bagus dari milikmu, jangan mengingininya. Jangan mengambil mainan dari rumah temanmu. Jangan mengambil mainan dari sekolahmu. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan orang Israel pada Tuhan setelah mereka menerima 10 perintah Tuhan itu? Kami mau melakukannya, apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau mematuhi perintahnya. Nah, saya harap kita semua juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita seperti bangsa Israel. Kita mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dulu bangsa Israel mendengar firman Tuhan dari Gunung Sinai. Sekarang firman Tuhan sudah ditulis dalam Alkitab. Kita dapat mengetahui perintah Tuhan dari dalam Alkitab. Senang bukan? Itulah sebabnya kita selalu menghafalkan ayat hafalan, supaya kita tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Itulah caranya bagaimana kita menaruh firman Tuhan di dalam hati kita. Kalian masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu masih sama dengan yang hari ini, yaitu Keluaran 33 ayat yang ke-14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi ya, Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Begitulah kata Tuhan adik-adik. Lewat Alkitab, Tuhan membimbing kita. Ia memberitahukan perintahnya sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami melalui Alkitab. Tuhan, tolong kami yang masih kecil supaya rajin membaca Alkitab, karena kami tahu Alkitab adalah firman Tuhan yang bisa menuntun kehidupan kami ke jalan yang benar.
Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti setiap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang tolong kami agar bisa tiba di rumah dengan selamat. Dan biarlah kami juga bisa mengikuti setiap kegiatan kami ke depannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa dalam sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.